Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang akan diujian sekolahkan ya, muatan pelajaran bahasa Arab. Ini materi pelajaran bahasa Arab kelas 4, salah satunya adalah isim domir. Isim domir adalah kata ganti ya. Nah, kalau dalam susunan kalimat itu namanya adalah subjek. Kita lihat pada bab ini kita akan mempelajari kata ganti atau dalam bahasa Arabnya adalah domirun, domair. Ada 5 kata ganti tunggal yang harus kalian hafalkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ana yang artinya saya. Kemudian angta yang artinya kamu, tapi ini dikhususkan untuk laki-laki ya. Kemudian angti yang artinya kamu, nah ini dikhususkan untuk perempuan. Kemudian huwa yang artinya dia, ini dikhususkan untuk laki-laki. Kemudian hia yang artinya dia perempuan ya, dia dikhususkan untuk perempuan. Nah, inilah mengenai kata ganti yang harus kalian hafalkan. Selanjutnya, kata ganti yang tadi ya sudah kita hafalkan, ana, angta, angti, huwa, hia. Kita masukkan dalam kalimat yang lain ya. Contohnya kita lihat. Isim domir atau penggunaan domir dalam kalimat harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya, yakni jenis muzakkar atau muannas. Muzakkar itu adalah jenis untuk laki-laki ya, kalau muannas itu untuk perempuan. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ana hasanun, artinya saya Hasan. Nah, ini adalah kalimat untuk laki-laki, ana hasanun, karena yang menyebutkannya adalah seorang laki-laki. Ana hasanun, saya Hasan. Kemudian angta Faisalun, kamu Faisal. Nah, bahasanya anta, kamu laki-laki ya. Depannya adalah nama seorang laki-laki. Angta Faisalun, kamu Faisal. Kemudian angti Khadijatun. Angti Khadijatun, ini perbedaannya adalah di akhirnya ada tak marbutohnya. Laki-laki tidak ada tak marbutoh. Angti Khadijatun, kamu seorang perempuan ya. Angti Khadijatun, kamu Khadijah. Anti Khadijatun, kamu Khadijah. Ini untuk perempuan. Selanjutnya huwa tilmidun, dia. Nah, dia tilmidun, seorang murid. Nah, karena di sini tidak ada tak marbutoh tilmidun, maka ini muridnya murid laki-laki. Huwa tilmidun, dia seorang murid. Kemudian yang bawahnya hia tilmidatun. Nah, ini perbedaannya ya dengan muzakkar tadi atau dengan penggunaan laki-laki. Ya, hia tilmidatun, dia seorang murid, tapi ini muridnya adalah murid perempuan. Selanjutnya ana tilmidun, saya murid. Kemudian angta tilmidun, kamu seorang murid. Nah, ini yang atas dan yang bawah sama ya, dikhususkan untuk laki-laki. Tilmidun, tilmidun, ini untuk laki-laki. Anak, saya, angta, kamu. Yang bawahnya angti tilmidatun. Nah, ini tilmidatun adalah murid perempuan dan di awalnya untuk isim domirnya anti ya, anti tilmidatun, kamu seorang murid. Ini untuk perempuan. Kemudian huwa ustadun, artinya dia seorang guru. Nah, ini untuk laki-laki juga ya. Huwa ustadun, dia seorang guru. Kemudian hia ustadatun, dia seorang guru, tapi ini untuk perempuan. Isim domirnya hia dan untuk kalimatnya ustadatun itu menggunakan tak marbutoh. Hia ustadatun, dia seorang guru untuk perempuan. Selanjutnya, contoh penggunaan yang lain ya. Tadi yang sudah dijelaskan isim domir, ana, angta, angti, huwa, hia. Kita lihat yang pertama, ana tilmidun, ismi hasanun. Ana tilmidun, saya seorang murid. Ismi hasanun, namaku Hasan. Nah, ini ada kalimat ana di depannya. Nah, di sini ada ismi ya, ismun digabungkan dengan ya mutakalim. Nah, ini adalah untuk menunjukkan kepunyaan ya, atau nama kepunyaan sendiri. Ismi, namaku di sini ya. Ismi asalnya ismun diidopatkan dengan ya sukun, maka mimnya yang tadi domah itu dikasrohkan karena mengikuti ya sukun gitu ya, karena temannya ya adalah kasroh. Ismi, jadi ana tilmidun, saya murid. Ismi hasanun, namaku Hasan. Kemudian yang kedua, angta tilmidun, ismuka Faisalun. Angta tilmidun, kamu seorang murid. Ismuka, namamu Faisalun, namamu Faisal. Jadi di sini ada angta dan ka ya. Angta yang artinya kamu, ismuka yang artinya ka, di sini kamu juga ya. Perbedaannya adalah kalau angta itu domir, isim domir munfasil, kalau ka isim domir mutasil. Angta dipisahkan, kalau ka digabungkan. Begitu ya. Angta tilmidun, ismuka Faisalun.
kamu seorang murid, namamu Faisal. Kemudian selanjutnya angti tilmidatun ismuki Khadijatun. Angti tilmidatun, kamu seorang murid, ismuki Khadijatun, namamu Khadijah. Jadi angti dengan ki. Nah ini harus diingat ya. Angti ki. Angti tilmidatun ismuki Khadijatun. Kamu seorang murid, namamu Khadijah. Selanjutnya huwa ustadun ismuhu Sayyidu Ahmad. Nah, huwa ustadun, dia seorang guru. Ismuhu, namanya Sayyidu Ahmad, Pak Ahmad. Jadi huwa dengan hu ya. Kemudian di sini hiya dan ha. Hiya ustadatun, dia seorang guru. Ismuha, namanya Sayyidatu Aisyah, Ibu Aisyah. Nah, itulah mengenai contoh penggunaan isim domir ya yang digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya di sini kita harus hafal juga ya mengenai jam 1, jam 2, jam 3 dan selanjutnya dalam bahasa Arab. Misalnya yang pertama jam 1 bahasa Arabnya adalah as-sa'atul wahidah. Jam 2 as-sa'atul tsaniyah, jam 3 as-sa'atul tsalisah, jam 4 as-sa'atul rabi'ah, jam 5 as-sa'atul khamisah, jam 6 as-sa'atul sadisah, jam 7 as-sa'atul sabi'ah, jam 8 as-sa'atul tsaminah, jam 9 as-sa'atul tasi'ah, jam 10 as-sa'atul ashirah, jam 11 as-sa'atul hadiyata asrah, jam 12 as-sa'atul tsaniyata asrah. Nah ini ya nama-nama jam mulai dari jam 1 sampai jam 12 harus kita hafalkan. Kemudian selanjutnya kamus ya. Nah ini kamus bahasa Arab harus kita hafalkan juga. Yang pertama al-madrasatul ibtidaiyatul islamiyah. Madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Islam. Ya, jadi arti dari al-madrasatul ibtidaiyatul islamiyah artinya sekolah dasar Islam. Kemudian selanjutnya di sini sobahul khair. Nah, ini adalah kita menyapa di pagi hari kepada seseorang. Sobahul khair artinya selamat pagi untuk menyapa. Kemudian orang lain menjawab kepada kita, sobahun nur, ya selamat pagi juga. Kemudian yang selanjutnya di akhir pembicaraan kita menyatakan atau mengatakan sampai jumpa ya. Nah, dari kita yang pertama kepada seseorang, ila liko, sampai jumpa, ini menyapa ya. Kemudian orang lain menjawab ya sapaan kita yang terakhir gitu ya. Kata kita ila liko, sampai jumpa. Kemudian orang lain menjawab kepada kita ma'assalamah, sampai jumpa kembali. Nah itu ya mengenai kamus bahasa Arab yang harus kita hafalkan ini. Selanjutnya materi bahasa Arab di kelas 5 yaitu salah satunya adalah harfu jar, huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur. Jadi majrur di sini adalah dikasrohkan. Biasanya pada akhir isim tersebut ditandai dengan harokat kasroh. Contohnya misalkan masjidun, artinya masjid. Kita masukkan huruf jar. Misalkan contohnya adalah pi, yang artinya di atau di dalam. Jadi awalnya masjidun jadi pil masjidi, yang artinya di dalam masjid. Madrasatun, sekolah, pil madrasati, ya. Baitun, pil baiti. Nah, seperti itu contohnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat. Di sini contoh-contoh huruf jar yang salah satunya adalah min artinya dari, ila artinya ke, an artinya bisa dari ya atau tentang. Kemudian ala artinya di atas, kemudian fi yang artinya di atau di dalam atau pada, kemudian li artinya milik, untuk, bagi ya. Ba artinya dengan, kap artinya seperti atau bagaikan. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan ya mengenai huruf jar, kita contohkan ya dengan digabungkan dengan kalimat yang lain. Contohnya di sini lihat. Yarji'u Ahmadu minal madrasati. Ahmad kembali dari sekolah. Jadi min artinya dari. Yarji'u Ahmadu minal madrasah. Ahmad kembali dari sekolah. Kemudian yang kedua, zahaba Ahmadu ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah. Jadi ilahnya artinya ke. Zahaba Ahmadu ilal madrasah artinya Ahmad pergi ke sekolah. Selanjutnya, baiti ba'idun anil madrasah, artinya rumahku jauh dari sekolah. Selanjutnya, al-qalamu 'alal maktab, pulpen di atas, artinya ala di atas. Pulpen di atas meja. Kemudian yusolli Ahmadu fil masjidi. Ahmad sholat di masjid. Pi-nya artinya di. Kemudian kata betul risalata bil kolam. Artinya saya menulis surat dengan. Nah, artinya ba di sini dengan ya. Saya menulis surat dengan pulpen. Jadi kita perhatikan akhir ya setelah huruf jar itu dikasrohkan. Madrasatu yang pertama lihat. Madrasatu ya. Yarji'u Ahmadu minal madrasati.
Asalnya madrasatu dengan min jadi minal madrasati. Kemudian madrasatu yang kedua ilal madrasati. Kemudian yang madrasah ketiga anil madrasati. Semua dikasrohkan. Ini namanya majrur ya, dikasrohkan. Kemudian al-qalamu alal maktabi. Al-maktabu karena sebelumnya ada ala, jadi alal maktabi. Kemudian selanjutnya masjidun bil masjidi. Kolamun bil kolami. Jadi semua dikasrohkan. Ini namanya majrur ya. Nah, ini mengenai jar majrur. Jar itu adalah huruf jar, majrur itu adalah kalimat isim yang dikasrohkan. Selanjutnya, ini materi kelas 6 ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Bentuk fi'il mudhari disesuaikan dengan kata gantinya. Perhatikan bentuk fi'il mudhari untuk kata ganti huwa dan hiya. Misalnya di sini yang pertama hiya. Hiya adalah artinya dia, tapi untuk perempuan begitu ya. Contohnya lihat tajlisu, taqumu, tal'abu, taqra'u. Awalnya itu pakai huruf ta dan akhirnya itu adalah hurufnya didomahkan. Nah, ini mengenai huruf terakhir didomahkan adalah ciri dari fi'il mudhari. Dan kita perhatikan sebelumnya ta ya. Ini adalah penggunaan ta di sini artinya dia untuk perempuan karena ta di sini menyimpan hiya ya. Tajlisu, taqumu, tal'abu, taqra'u. Tajlisu dia perempuan duduk, taqumu dia berdiri, tal'abu dia bermain, taqra'u dia membaca. Tapi ini penulisan fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta ini adalah penulisan untuk muannas atau untuk perempuan. Selanjutnya yang kedua, huwa. Awalnya fi'il mudhari ini diawali dengan huruf ya. Yajlisu, yaqumu, yal'abu, yaqra'u. Berarti ini adalah dia laki-laki, ya. Jadi yajlisu, yaqumu, yal'abu, yaqra'u menyimpan huwa. Dengan tidak ditulis juga ini sudah jelas artinya dia. Yajlisu dia duduk, yaqumu dia berdiri, yal'abu dia bermain, yaqra'u dia membaca. Nah, ini adalah penggunaan untuk fi'il mudhari mudzakkar atau untuk laki-laki. Selanjutnya, di sini kita akan bahas juga mengenai ismul isyarah atau kata tunjuk. Pada bab ini kita akan mempelajari kembali kata tunjuk atau disebut dengan isim isyarah dan penggunaannya sesuai dengan kata benda tunggal atau disebut dengan isim mufrad. Perhatikan penggunaannya. Nah, perhatikan tabel di bawah ini adalah contoh susunan kalimat terdiri dari isim isyarah dan isim mufrad. Isim isyarah berarti hada, hadihi, zalika, dan tilka. Kalau isim mufrad adalah tilmidun, tilmidatun, falahun, falahatun. Jadi maksud isim mufrad di sini adalah nama, tapi namanya adalah tunggal, nama untuk seseorang. Jadi bukan berdua, bukan bertiga, bukan banyakan. Tapi mufrad di sini adalah seorang, hanya seseorang. Kalau isim isyarah adalah kata petunjuk seperti hada dan hadihi, itu artinya ini. Zalika dengan tilka artinya itu. Tapi beda tujuannya. Kalau hada itu tujuannya untuk laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Itu ya bisa dipahami. Contoh, hada tilmidun, ini murid. Hadihi tilmidatun, ini murid. Jadi beda atas dengan bawah. Kalau atas itu untuk laki-laki, hada tilmidun. Kalau yang bawah hadihi, nah ini untuk perempuan. Makanya isim mufradnya adalah tilmidatun. Jadi murid perempuan. Akhirnya ada tak marbutohnya. Awalnya tilmidun untuk laki-laki, tilmidatun untuk perempuan. Hada tilmidun, hadihi tilmidatun. Ini murid. Kemudian yang kedua, zalika falahun, tilka falahatun. Nah, zalika falahun itu petani. Falahun adalah isim mufradnya. Di akhirnya tidak ada tak marbutoh. Ini adalah laki-laki. Zalika falahun itu petani. Tilka falahatun itu petani. Ya, yang bawahnya adalah untuk perempuan. Tilka untuk perempuan. Falahatun adalah seorang petani perempuan. Di akhirnya ada tak marbutohnya. Tilka falahatun itu seorang petani. Kemudian yang tabel yang sebelah kirinya, ini masih isim isyarah dengan isim mufrad. Hada hasimun, ini Hashim. Hadihi faridatun, ini Farida. Ya, perbedaannya seperti itu. Zalika fauzanu, itu Fauzan. Tilka fatimatu, itu Fatimah. Jadi perbedaan kalimatnya kita bisa ya memahami. Untuk nama itu pasti. Kalau hada atau zalika, di depannya adalah nama seorang laki-laki.
Kalau hadihi dengan tilka di depannya isim mufradnya adalah nama perempuan gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Selanjutnya di sini kita harus dihafalkan juga ya mengenai istifham atau kata tanya dan huruf jar yang tadi sudah dijelaskan. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk menunjukkan tempat suatu benda. Antara lain fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas, fauqa yang artinya di atas, tahta yang artinya di bawah, amama yang artinya di depan, waro'a yang artinya di belakang, janiba yang artinya di samping, baina yang artinya di antara. Nah, kita lihat contoh penggunaan kalimat di atas ya. Ummi fil matbakhi. Ummi artinya ibuku. Nah, ini yang sudah tadi dijelaskan ya. Umun diidopatkan dengan iya. Umun ya. Kalau ummuyi jadi berat kan. Tapi kalau ummi, jadi mimnya yang tadinya didomahkan sekarang dikasrohkan karena di depannya ada huruf iya, sedangkan iya temannya dengan kasroh. Kalau ummuyi berat. Tapi kalau ummi, nah enak ya kita menyebutkannya. Ummi fil matbakhi, ibuku di dapur. Kemudian ajlisu alal kursi. Ajlisu yang artinya aku duduk. Ajlisu aku duduk ala di atas. Nah, ini maksudnya alanya ya. Ini untuk menunjukkan tempat suatu benda. Alal kursi, di atas kursi. Kemudian as-sama'u fauqal ardi yang artinya langit itu di atas bumi. As-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. Kemudian as-saburatu tahta surati. Papan tulis itu di bawah gambar atau di bawah foto. Selanjutnya, di sini kita harus paham juga ya mengenai fi'il mudhari, fi'il amar, dan maf'ul bih. Fi'il mudhari itu adalah, kita lihat, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya, yarji'u, sedang atau akan pulang. Yadhabu, sedang atau akan pergi. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il perintah yang dilakukan oleh pembicara terhadap orang yang diajak. Jadi ini adalah fi'il perintah ya, memerintah kepada seseorang. Contohnya ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Kita lihat perbedaannya dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu tadi di akhirnya berharokat domah, sedangkan fi'il amar itu akhirnya disukunkan. Ijlis, idhab. Jadi akhirnya disukunkan. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Selanjutnya, maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Contohnya yaqra'u ridwanul kitaba. Yaqra'u ridwanul kitaba artinya Ridwan membaca buku. Nah, yang dimaksud dengan maf'ul bih adalah yang akhirnya al-kitaba yang digaris bawahi itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek ya kalau dalam susunan penulisan. Yaqra'u ridwanul kitaba. Ridwan membaca buku. Buku ini adalah objek. Selanjutnya ya'kulu Ahmadur ruzza. Ahmad makan nasi. Nah, ar-ruzza ini adalah maf'ul bihnya. Kemudian contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Nah, ini penggunaan fi'il mudhari, fi'il amr, dan maf'ul bih. Yang pertama, yadhabu Hasanun ilal madrasati. Nah, yang di garis bawahinya yadhabu itu adalah bentuk fi'il mudhari. Awalnya ada huruf mudhari'ahnya iya, kemudian di akhirnya didomahkan yadhabu ya. Itu penggunaan fi'il mudhari. Yadhabu Hasanun ilal madrasati. Hasan sedang pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, fi'il amr. Ya Ridwanu udkhulil fasla. Hai Ridwan, masuklah ke dalam kelas. Nah, yang di garis bawahinya adalah ini contoh fi'il amarnya ya, udkhul. Hai Ridwan, masuklah. Udkhul, masuklah. Al-fasla, ke dalam kelas. Kemudian yang ketiga contoh maf'ul bih. Ya Farid, iqra'il Qur'ana. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'ana yang di garis bawahinya ini adalah contoh maf'ul bih ya, maf'ul bih dalam penulisan bahasa Arab. Nah, inilah mengenai kisi-kisi atau materi-materi atau rangkuman bahasa Arab ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan insya Allah ini akan membantu kalian nanti saat ujian sekolah bahasa Arab. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.